Hai Sobat Art, kembali lagi di Next Podcast dengan saya Ica, PR dari nextart.id. Kali ini spesial kita kedatangan tamu ya, salah satu artis dari Next artis kita Allegra Karenina. Nah, Allegra Karenina ini atau yang biasa dipanggil Nina, ini satu-satunya artis di Next Art yang paling muda. Ya, betul? Yes. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai Nina, kesehariannya Nina, dan juga cerita di balik lagu Small Talk. Nah, aku perlu kasih informasi juga karena kali ini podcast kita agak berbeda nih. Kita mix ya antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi semoga para sobat art bisa ngerti nih, karena kita di sini terbiasa komunikasi dengan dua bahasa. Oke, Nina. Hello. Hey, how are you? I'm fine, thank you. Good. Oke, dan ini mamanya Nina. Halo. Mungkin perkenalkan diri juga, namanya mamanya siapa? Boleh. Halo, namaku Desi. Aku di sini nemenin Nina kebetulan. Soalnya dia mungkin agak-agak grogi nih, agak-agak nervous kalau nggak ditemenin. Jadi aku di sini buat nemenin Nina gitu. Just relax, okay? Okay. Okay. Let's go to the first question. So, can you introduce yourself? Like, how old are you and your activities, like daily life activities? My name is Allegra Karenina. You can call me Nina. And I'm actually 9 years old, and sometimes my daily life routine is like studying, playing, practicing piano and violin, many other things. Oke, Nina kesehariannya gimana nih, Mam? Sebenarnya sama aja sih kayak anak-anak lain gitu ya, di usianya ya masih sekolah walaupun masih online ya sekarang. Terus juga ya kayak tadi dia cerita sih, dia nggak nyebutin kalau main. Sebenarnya main juga itu banyak banget gitu main. Cuma ya di sela-sela aktivitas itu dia juga karena emang suka musik anaknya, jadi ada les piano, ada les violin, biola, terus kemudian Nina join tras orkestra juga, terus juga join tras chorus gitu. Jadi kayak cukup banyak sih aktivitas di bidang musik karena emang dia suka gitu kan. Jadi selain aktivitas daily lah ya kayak anak-anak pada umumnya gitu sih. Jadi banyak ya kegiatannya ya. Banyak dong ya Nin ya. Okay, can you tell me when did you start singing? Like how old? Start singing like when I was 3 years old. I also like have a competition like in the Kelapa Gading, and I also joined like the Asian Games. Okay. Can you remember like when were you like story behind the competition? Like when were you 3 years old? When you join the competition? Waktu dulu umur 3 tahun dia mulai nyanyi sih ya, performance di mall. Nah tapi pas umur 4 tahun sih mungkin dia agak-agak lupa. Pas 4 tahun itu yang pertama kalinya ikut competition, apa namanya ya, Bintang Cilik Indonesia gitu dulu pas umur 4 tahun. And Nina tuh dulu nyanyinya lagu Rayuan Pulau Kelapa, dulu masih kecil banget dan mungkin dia aja lupa nih sekarang gitu. Jadi pas dulu umur 4 tahun terus surprisingly pertama kali ikut competition tuh langsung dapat juara 1 gitu. Nah terus sejak itu dia makin seneng kayak gitu kan, mulai sering karena les nyanyi jadi juga sering ada kesempatan untuk tampil nyanyi di mall di mana-mana sih kayak di Kelapa Gading. Terus sempat ikut performance di Asian Games pas tahun berapa kan, Asian Games-nya di Jakarta gitu. Terus dia masih agak kecil juga sih ikut performance Asian Games di GBK kayak gitu. Nah cuma memang sejak pandemi 2 tahun ini ya performance kan hampir nggak ada gitu. Jadi memang sempat terhenti gitu. Jadi kayak 2 tahun ya lebih banyak mungkin nyanyinya di kamar mandi, nyanyi di rumah gitu, nggak yang nyanyi di depan umum. Cuma ya thanks God ya sekarang udah mulai lagi aktif, makanya terus Nina launching single kayak gitu karena harapannya ya mulai akan ada performance lagi sih kayak gitu. What do you like about singing, Nina? If I like about singing, I could like join
just chorus and everything. Like I can also join like for recording also, and maybe a bit more stuff like something. How do you feel when you sing? I feel happy so that I can perform with a lot of people, and a lot of people will be also happy too. Okay. Do you learn to play any musical instruments? Yeah, piano and violin. They look very cool when I was playing them. So when I was like almost 4 years old, I also played piano when I was a little girl. And then right now I start to play violin. And I also joined the church orchestra. And also for piano, I'm gonna join the competition. Which one do you like best? I don't know, so that's why I picked both instead. Okay, yeah, I you like picked both of both. them. Yeah. I think the story behind this is also interesting ya, karena Nina itu sebenarnya dari kecil banget kayak umur 4 tahun dulu dia tuh aspiring to be a violinist. Jadi kayak dia suka banget ngeliat main violin. But then at that age, ketika dia umur 4 tahun itu kami nyari violin yang cocok buat dia, and unfortunately karena dia anaknya kecil banget ya, there is no violin yang cukup untuk tangannya yang masih pendek gitu. Jadi dia dari kecil banget sebenarnya aspiring banget buat untuk bisa violin. And then kita masih nggak putus asa gitu ya. Kita konsultasi dengan guru violin gitu kan. Terus guru violin menyarankan kami gitu karena kami juga nggak bisa main violin gitu. Jadi kayak dia menyarankan untuk anak sekecil ini violin itu masih susah, jadi better nunggu dia agak besar. Tapi meanwhile dia belajar aja dulu piano dulu untuk dapat musiknya dulu kayak gitu kan. Terus basicnya, terus ya udah kami nurutin saran guru itu kayak pas dia mulai 4 tahun dia mulai belajar piano gitu ya. Dan ya dia belajar piano sampai dengan sekarang gitu ya, dan ya progresnya baik gitu. Nah baru sejak kayak 6 bulan yang lalu kita akhirnya beliin dia her first violin gitu ya, karena tangannya udah lumayan, udah agak panjang, terus dia baru mulai bener-bener belajar violin yang resmi lah ya sejak 6 bulan. Tapi mungkin karena udah ada basic piano, jadi progres di violinnya juga nggak selambat itu gitu kan. Jadi itu ngebantu banget. Jadi akhirnya dia sekarang jadi bisa dua-duanya gitu. Jadi kayak pianonya doing very well dan juga violinnya lagi starting gitu ya, karena memang baru 6 bulan gitu. Jadi bagus juga gitu buat dia, dan berkat belajar piano juga kan dia jadi bisa ikut kompetisi-kompetisi gitu yang kompetisi piano gitu. Dan sekarang karena belajar violin dia bisa join orkestra gitu, jadi dia bisa dapat banyak hal gitu dari dua hal itu gitu. Dan sekarang kalau ditanya mau pilih yang mana, mau semuanya gitu, kayak piano juga mau gitu ya, as long as she's happy gitu menjalaninya dan emang dia suka ya kita ngikutin aja sih gitu. Terus nyanyinya gimana? Tetap Nyanyinya kan, ya? juga suka karena kan ikut chorus juga, terus ngeluarin single juga gitu. Jadi ya happy aja sih kayaknya. Yuk kayaknya yang nggak suka belajar matematika sih. Iya. Itu kayaknya banyak semua deh. Okay, I heard that you are busy with activities related to music. What activities are you doing in the near future? Like a singing event or maybe a music concert? Last time I also did like sometimes a singing event, and also I just joined the concert like from this one from Taman Isma Marzuki. Last week. From last week. And then it was so cool for the music concert. I really like how I play orchestra with all of my friends, and also they have released like a new song for the concert, like the Hari Ini Indah last week. It was very cool. Yeah, and then for the next one, I think the schedule for Nina Senin ini udah ada jadwal rekaman buat chorus gitu ya. Jadi ya nggak sendiri gitu ya, bareng teman-temannya. Kemudian lagi preparation untuk International Orchestra and Ensemble Festival di Bali bulan September. Ya mudah-mudahan ya kita bisa partisipasi. Jadi Nina juga akan ke Bali ikut bersama rombongan orkestranya. Terus kemudian Oktober juga akan ada event serupa di Bali lagi gitu. Jadi
cukup padat sih aktivitasnya dan personally juga kita lagi siapin mudah-mudahan buat single kedua menyusul gitu. Jadi udah ada sih planningnya cukup banyak gitu buat tahun inilah gitu. Oke, udah jelas nih ya mau ngapain habis ini ya. Tinggal dijalanin aja dengan benar gitu. Okay, now we are curious about the background of the song Small Talk. What is this song about? This is the song about how you have fun with your family, your brothers, your sisters, having a little chit chat. Well, not playing with gadgets, so we'll just do that. Just have fun and have something, but we don't actually care about gadgets, so that's why we just want to have fun. Basically kayak apa ya? Sekarang kan kita semua punya gadget gitu, and sometimes kayak ada istilah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu loh. Ya itu jadi kayak song ini as a reminder for all of us, it's not only for the kids tapi buat kita semua, jangan sampai gadget itu bikin kita yang deket ini malah nggak talk gitu loh. Makanya kayak ada istilah small talk, you need talk with your loved one, play with your sister, play with your brothers, and then have a chit chat with your parents, and the parents with the kids gitu, dan family. Jadi itu sebenarnya inspirasinya tuh gitu sih untuk lagu ini. Jadi walaupun yang nyanyiin Nina, maksudnya kayak masih kecil, sebenarnya it applies to everyone ya, nggak cuma buat anak-anak tapi juga bisa buat orang yang dewasa juga. Who wrote this song, Nina? Siapa? Tahu nggak kamu? Kamu nggak tahu? I know. Actually her father. Jadi papinya yang nulis lagunya buat anaknya gitu. Jadi tapi dia bahkan nggak tahu karena dia cuma disuruh nyanyiin. Jadi dia nggak pernah tahu penciptanya siapa. Dia pikir itu song from somewhere gitu. Iya, lagunya benar-benar enak loh. Kita di sini suka. Can you tell us how the making of this song was like? Is there an interesting story while working on this song? Yeah, there's like sometimes an interesting story about ourselves, about like this song Small Talk, about having fun. Like they say, like remind us to everybody, so we won't play any gadgets anymore. And we could just have fun with our brothers and sisters, with our loved ones, and maybe other things. And the process? The Process of this song? Dulu tuh pas bikin videonya mungkin Nina agak lupa ya. Justru pas bikin videonya kita pakai adiknya aja gitu, kayak adiknya main sama dia gitu. Jadi the process yang menggambarkan kayak video klipnya sih ya, kayak menggambarkan kehidupan sehari-hari Nina gitu, main sama adiknya, kayak jangan main gadget kayak gitu sih. Dan kemudian proses recordingnya sih kemarin agak sempat ketunda karena kayak berapa tahun yang lalu gitu ya, agak sempat susah nyari tempat dan lain-lain sih. Karena jadi pandemi. Iya lebih kayak gitu sih, dan kita karena kondisinya kayak gitu jadi kayak kita lakuin sendiri aja gitu loh, kayak video klipnya main sama adiknya, bener-bener ya small talk gitu, kayak sambil sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan isi lagunya gitu sih. Have you watched the video? Yes, I did. Dia malu, tapi dia suka malu ngeliat videonya sendiri gitu. Jadi kalau diputar terus dia ngumpet kayak gitu. Yeah. Do you like it or not? Yes, I really like it. Oke. Tadi kan udah dijawab ya, any plans to release another new single ya. Nah, pertanyaannya, what is your expectation with the new song that you're going to release? Not know yet. I don't know. Mungkin maminya bisa menjawab. Ya harapannya sih, ya Nina kan masih kecil ya, dia yang taunya dia nyanyi aja terus happy gitu ya. Ya kalau harapan kita semua sih, semoga lagu-lagu Nina tuh nggak hanya kayak enak didengar, tapi juga bisa jadi inspirasi ya buat anak-anak, karena lagunya tuh kayak keseharian kita sih, bukan lagu yang kayak
jauh banget dari hidup kita gitu, tapi justru yang terdekat sama kita di kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar ketika denger ya kayak deket banget, relate banget lah istilah anak sekarang gitu ya, relate dengan kehidupan gitu. Jadi harapannya sih itu gitu, dan semoga Ninanya juga tetap happy ngejalanin, jadi ntar juga akan rilis lagi kayak gitu sih. Okay, what do you want to be like when you're bigger or grown up? Like I want to be a musician also, not only just singing but also playing piano and violin. Ah, okay. Okay, Nina, what kind of music do you like? Random music, K-pop, maybe some English music, maybe Indonesian music, maybe Chinese music, Korean music, maybe every music that I like. Okay. Mungkin ya ini gara-gara Nina dari kecil dikenalin dengan banyak musik ya yang berbeda-beda jenisnya gitu, kayak dari waktu kecil mungkin aku dengan bapaknya justru ngenalin musik yang lebih serius dulu gitu, kayak choral music, jadi dia udah terbiasa dengan hal yang berat. Terus kemudian pas sekolah, pergaulan dengan teman-temannya justru mengenalkan dia dengan musik K-pop yang as we know lah sekarang di mana-mana gitu, dan dia juga suka gitu. Terus mulai ikut orkestra, ikut chorus, jadi belajar jenis musik yang beda-beda, ada lagu-lagu Indonesia, lagu daerah, terus kemudian lagu English song pasti gitu. Jadi ada macam-macam yang membuat jadi kaya gitu, yang bikin dia jadi kayak aku suka aja sama semuanya. Mungkin juga karena masih muda, ya udah kita biarin aja dulu gitu sampai nanti dia pelan-pelan dewasa, dia nanti akan milih jalannya sendiri gitu. Nah saat ini sih ya belum sih, masih enjoy semua musik yang masuk gitu aja sih. Masuk K-pop ya? Yeah. Oke, ini pertanyaan untuk mamanya Nina nih. Kan Nina sekarang jadi next artist ya, artisnya next art. Kenapa sih memilih next art? Iya, dari awal tuh aku dengan bapaknya nyari-nyari kan ya, kira-kira Nina bisa dimasukin lewat mana gitu. Kemudian yang salah satu yang kita lihat berbeda antara next art dengan yang lain adalah next art tuh nggak hanya berhenti di kalau udah didistribusiin ya udah itu selesai gitu, tapi benar-benar masih ada hal-hal lebih lanjut gitu yang dilakuin. Misalnya kayak sekarang gitu promoin lewat podcast, terus ada acara-acara, ada event juga buat performance gitu. Jadi bikin Ninanya juga nggak kayak ngerasa oh ya udah kalau udah dilepas udah rilis ya udah gitu, tapi kayak masih ada banyak hal yang bisa jadi pengalaman juga buat Nina gitu sih. Oke, nah untuk harapan karirnya Nina nih di musik gimana? Harapannya sih sebenarnya pasti sama dengan semua harapan orang tua terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil gini ya. Mereka masih muda, masih banyak hal yang bisa mereka lakukan, hal untuk mengembangkan diri. Jadi ya just do whatever they want, selama itu di jalur yang positif ya. Jadi kayak kembangkan diri lah semaksimal mungkin gitu ya. Kami orang tua ya sifatnya adalah supporter, fasilitator yang akan nemenin dia melewati jalan yang dia mau pilih gitu. Asalkan kita kayak udah nyediain fasilitas, menyupport, ya harapannya anaknya juga istiqomah, nggak cuma kayak udah itu kabur gitu. Yang penting ya harapan kita ya Nina tetap rajin latihan gitu kan, agar itu kan harus dibina ya, nggak cuma kayak udah abis rilis selesai, nggak kayak gitu kan, tapi kita harus tetap belajar terus, berlatih terus, jadi biar dia juga bisa makin baik lah ke depannya, makin dewasa. Okay, Nina, last question. What's the message for the musicians out there? Keep practicing, don't give up, just relax, and also keep it up on your practicing. Enjoy everything. Yeah. Ya itu juga message buat Nina kan gitu ya. Message for yourself. Yeah, message for yourself gitu, kayak ya just do it. Selama itu hal yang positif ya lakuin aja gitu ya, kembangkan diri semaksimal mungkin gitu ya, explore on anything biar bisa makin baik lagi gitu aja sih. Okay, thank you for coming.
ya Oke. sudah mendatangi kantornya Next Art untuk ikut podcast. Oke, Sobat Art, buat kalian yang ingin mendistribusikan musiknya ya atau lagunya seperti Nina ini, bisa kontak kita Next Art ya, bisa datang ke kantor ya. Kantor kita ada di Menteng, Jakarta Pusat, Jalan Kudus nomor 3. Bisa kontak kita juga di telepon atau WhatsApp di 0813 1313 5676. Sosial media kita juga ada IG ya, tinggal cari aja nextart.id atau bisa juga ke FB Next Art Digital Music Distribution. Untuk selanjutnya masih akan ada banyak sekali video-video yang menampilkan artis-artis dari Next Art. Jadi jangan kemana-mana. Kita undur diri dulu. Sampai ketemu lagi Sobat Art. Bye.